berikan kesempatan kepada Ustadz Adi Hasbi untuk bisa menyampaikan materinya di malam hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan insight atau keilmuan yang bisa teman-teman ingat begitu ya, atau bahkan bisa berbagi kepada orang lain. Baik, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makasih banyak buat rekan-rekan yang sudah hadir ya. Ya, insya Allah di malam hari ini kita akan bahas beberapa poin yang tadi sudah saya share ya. Kesempatan pembahasannya tuh kita coba lebih spesifikkan lagi memang kesembuhan untuk beberapa kasus tadi, karena memang kita tahu bahwa beberapa kasus tersebut ternyata di Indonesia ini banyak yang sedang mengalaminya gitu ya. Kayak misalkan kasus stroke. Kasus stroke itu mungkin kalau saya bisa bilang bahwa setiap satu RT, ya setiap satu RW lah ya, paling minimal itu satu RW. Ya, tapi biasanya per RT juga ada juga tuh yang yang terkena gitu ya. Tapi minimal banget per satu RW lah. Per satu RW itu biasanya ada satu kasus minimal untuk kasus stroke gitu ya. Kalau kasus diabetes itu biasanya lebih banyak lagi. Ya, bahkan bisa dibilang per satu RT mesti ada satu atau dua orang yang punya masalah tentang diabetes gitu ya. Nah, ini menjadi menjadi problem, dan ini bisa menjadi kesempatan juga buat rekan-rekan bisa mempelajari keilmuan ini, atau bahkan nanti bisa merekomendasikan gitu ya banyak hal kepada orang-orang yang memang saat ini sedang mengalami kasus itu. Nah, kita bahas karena ya tadi kasusnya lumayan banyak di sekitaran kita. Kemudian yang kedua, kita menganggap bahwa kasus-kasus tersebut itu mungkin sebagian orang menganggap tidak bisa disembuhkan. Ya, misalkan contoh kayak kanker. Itu sebagian orang menganggap bahwa ini penyakit yang mahal, kanker tuh. Kenapa? Karena harus operasi, ya. Dan operasinya nggak cuma 1-2 kali tuh kalau kanker tuh. Apalagi sudah stadiumnya udah lumayan tinggi ya. Itu operasinya bisa berkali-kali. Dan itu tidak murah ya untuk mengobatinya. Dan sebagian orang juga mengatakan bahwa kayak misalkan diabetes menjadi salah satu sakit yang tidak bisa disembuhkan dan seterusnya. Nah, kita menganggap bahwa beberapa penyakit ini insya Allah atas izin Allah ada solusinya. Ya, mungkin kita bisa bilang ada solusinya. Sebagaimana mungkin apa yang disampaikan pernah sama Rasulullah SAW bahwa setiap penyakit mesti ada obatnya. Ya, nah minimal ada solusinya untuk mengatasi penyakit tersebut. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hasbi. Ustadz Adi Hasbi insya Allah nanti akan masuk mungkin di sekitar jam 9:10. Nah, sebelum nanti saya sapa beliau, Masya Allah sudah sampai rumah ya, Ustadz. Siap, sebelum nanti saya sapa beliau, mungkin saya akan share dulu kepada teman-teman kenapa juga tadi kita mencoba membahas beberapa poin-poin kasus atau yang saat ini banyak dialami begitu ya, karena kita juga ada salah satu program kita ya di bulan Ramadan ini, mungkin di akhir-akhir Ramadan ya, tanggal 17, 18, 19 dan 21, 22, 23 ya, insya Allah ini ada di Kota Bogor. Ini pengobatan intensif selama 3 hari ya, dan langsung dipegang oleh guru kita Ustadz Adi Hasbi dan beberapa rekan-rekan di Healthy Mastery Academy ya, tim manajemen di Healthy Mastery Academy. Dan insya Allah nanti penyakitnya juga menyasar kepada penyakit-penyakit tadi tuh ya, stroke, diabetes, autoimun, kanker, dan program kehamilan. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh HMA untuk mengatasi beberapa kasus ini, satu, seperti yang selalu disampaikan oleh Ustadz Adi Hasbi bahwa kita mesti bisa dibilang selalu diingatkan tentang 3 asas kesembuhan: diagnosa, tepat terapi, dan tepat herbal. Nah, maka nanti diawali dengan diagnosa dulu, konsultasi dulu gitu kan, untuk menentukan
ini akar masalahnya dari mana, kemudian nanti kita bisa merekomendasikan terapi yang paling tepat seperti apa dan juga herbalnya seperti apa. Ya, lalu nanti ada beberapa pertanyaan yang masuk. Lalu nanti setelah 3 hari apakah akan diterapi lagi atau seperti apa? Nah, dilihat kasusnya. Kalau memang selama 3 hari Yes. ini mesti dibutuhkan terapi lanjutan, Yes. maka nanti kita rekomendasikan terapi lanjutan. Ya, nanti biayanya disesuaikan dengan terapis yang nanti akan mengunjungi rumah atau pasien yang akan datang ke klinik si terapisnya, gitu ya. Nanti disesuaikan dan tentu biayanya tidak begitu terlalu mahal, gitu ya. Dan ini juga bisa tergolong sangat murah banget karena 3 hari sudah include herbal itu cuma sekitar 3 juta. Ya, 3 jutaan. Karena setiap kasus ini beda, makanya ditulis 3 jutaan. Mungkin ada yang 3,3, 3,4 gitu ya. Tergantung nanti herbal yang diberikan. Nah, insya Allah nanti informasi lebih lengkap akan saya share di pertengahan atau di akhir sesi. Tapi alhamdulillah di malam hari ini Ustaz Andi sudah ready. Mungkin kita langsung sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ini Masya Allah baru sampai rumah langsung Baru isi sampai webinar. banget. Iya, baru sampai banget ini. Tadi dari Azikro tadi kebetulan ada Ustaz Sentul ya Abdul Ustaz ya? Somad kan di sana. Ya, Sentul. Kebetulan tadi ada Ustaz Abdul Somad di sana, jadi di sana dulu. Makanya tadi ngejar, habis itu langsung ke sini. Masya Allah, siap. Nah, ini di malam hari ini kita, ini alhamdulillah sudah ada sekitar 25 orangan yang hadir di sesi Zoom kita. Nah, kita akan bahas, tadi sudah saya sempat spill sebetulnya, kita akan bahas mengenai tentang meraih kesembuhan gitu, menggapai kesembuhan di bulan Ramadan untuk beberapa kasus yang mungkin lebih spesifik dibandingkan mungkin webinar-webinar kita yang lain gitu ya. Ini langsung to the point ke stroke, diabetes, autoimun, kanker gitu ya, sampai ke program kehamilan. Nah, ini kira-kira yang nanti mau Ustadz bahas dari ruang lingkup apa nih, Ustadz? Iya, pertama kita mesti tahu dulu ya manfaat puasa itu apa buat seluruh penyakit-penyakit yang tadi Kang Tommy sebutkan. Karena penyakit-penyakit yang kita buat program intensifnya itu adalah penyakit yang secara basic itu sama gitu. Secara basic penyebabnya sama, secara basic pola kesembuhannya atau pola pengobatannya juga sama gitu kan. Nah, tinggal kita masih tahu, makanya di Ramadan ini sebenarnya program Ramadan Menggapai Kesembuhan ini sudah 3 tahun saya bikin gitu, setiap Ramadan aja gitu kan. Yang kalau beberapa tahun yang lalu ya bikinnya di Sukabumi, di Padepokan, menginap di sana gitu kan, 5 hari segala macam gitu ya. Nah, jadi karena momen Ramadan tuh banyak banget lah nanti yang akan kita coba kupas gitu ya, bukan cuma soal manfaat kesehatannya, tapi juga manfaat spiritualnya. Begitu kira-kira Kang Tommy. Siap, Masya Allah nih kayaknya juga teman-teman udah tidak eh, apa namanya sabar begitu ya untuk menyimak materi kita di malam hari ini karena mungkin juga di antara teman-teman lagi ada yang nanganin pasien stroke, ada yang nanganin pasien diabetes dan seterusnya begitu atau bahkan mungkin teman-teman adalah salah satu orang yang memang ingin ikhtiar di posisi itu gitu ya. Nah, insya Allah di webinar malam hari ini Ustaz Andi akan jelaskan itu semua mungkin supaya tidak terlalu malam sesi webinar kita. Saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Ustaz Andi untuk menyampaikan materinya di malam hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Tommy. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'mati dakwah wa ukhuwah islamiyah wa nuridu fina fi zilari ruhul jihad hatta iskariman wa musyahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman
Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baik, terima kasih. Sahabat sehat semua yang sudah hadir, Masya Allah. Ini orang-orang yang saya yakin sahabat sehat yang hadir adalah orang-orang yang Allah pilih, orang-orang terbaik, orang-orang yang saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dan juga mungkin yang sedang mengalami sakit, ujian sakit, Allah sembuhkan, Allah sehatkan, besok pagi bangun semua penyakit yang dirasakan pada malam hari ini, besok pagi itu terasa hilang. Termasuk juga buat sahabat-sahabat sehat yang mungkin di bulan puasa ini sedang ada kesulitan apapun itu, ya, entah hutang, entah keluarga, ya, entah hal-hal lain, pekerjaan yang mungkin sedang diuji, ya. Semoga Allah berikan kemudahan jalan keluar dan juga Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Baik, sahabat sehat semua. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sama-sama ketika kita bicara tentang di Ramadan ini gimana caranya kita bisa dapat kesembuhan gitu ya. Sebelumnya saya pengen tanya dulu nih buat sahabat sehat yang malam ini hadir. Siapa di antara Anda yang mengalami penyakit-penyakit degeneratif gitu ya? Stroke, diabetes, autoimun, kanker, hipertensi, gagal ginjal, ya, tumor dan lain sebagainya. Boleh tulis di kolom chat. Saya doakan sahabat sehat yang mengalami itu, ya, malam ini setelah selesai mengikuti webinar ini Allah sembuhkan semuanya, ya. Termasuk juga yang ingin program kehamilan nih, boleh nih ditulis ya. Harapannya seperti apa gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang Ramadan gitu, dari setiap kali ada peristiwa kebaikan, maka Allah pilih Ramadan sebagai bulan yang terpilih dalam situasi itu, gitu ya. Nah, contoh, misal turunnya Al-Quran, gitu ya. Al-Quran adalah benda yang mulia, diturunkan kepada manusia yang mulia di bulan yang mulia, gitu. Pertama kali, begitu ya. Jadi kemudian peristiwa apa lagi di Ramadan, gitu ya. Salah satunya perang, gitu. Beberapa kali perang yang Rasulullah alami itu terjadi peristiwanya di bulan Ramadan dan dimenangkan oleh Allah. Bahkan Indonesia sendiri, ya, itu ternyata peristiwa kemerdekaan kita itu juga di bulan Ramadan, gitu ya. Bahkan juga banyak yang kita ketahui bahwa orang-orang yang wafat ya karena sakit, ya, bukan dalam kemaksiatan di bulan Ramadan, ya, itu akan mendapatkan kematian yang baik, begitu ya, yang husnul khotimah. Sebegitu istimewanya Ramadan ini, ya, bahkan segala aktivitas ibadah yang tadinya pahalanya satuan, gitu ya, kalau kita berhitung menggunakan matematis dunia ya, misalnya sholat sholat sunnah, kemudian sholat wajib 27 derajat, lalu kemudian baca Quran, ya, qiyamul lail dan lain sebagainya. Yang tadinya di luar Ramadan itu satuan bahkan termasuk sedekah, begitu masuk Ramadan dilipat gandakan. Dan kalau saya meyakini ya bahwa ternyata nggak cuma itu yang bisa membuat kebaikan itu datang kepada kita. Kalau itu kan ranah spiritual, gitu ya. Kalau itu ranah spiritual. Nah sekarang belakangan ini nih ramai kita ketahui tentang autopagi, gitu ya. Autopagi itu sebuah sistem
kalau saya mengatakan dalam tanda petik begitu ya, makhluk yang Allah tugaskan ketika seseorang mengalami proses puasa. Nah, gitu ya. Kalau orang-orang non-muslim mungkin mengatakannya proses lapar, gitu ya. Proses lapar ya. Walaupun sebenarnya kalau kita nggak ngerasa lapar, iya, autofaginya juga nggak keluar. Tapi secara fitrahnya begitu ya, kalau saja seandainya kita bisa mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Jadi saya kemarin sempat ngobrol dengan sahabat saya, Mas Dai gitu ya. Beliau adalah coach fitness. Nah, beliau mengatakan ternyata Rasulullah itu punya SOP fitness gitu. SOP untuk bisa seseorang hidup lebih sehat dengan cara fitness. Salah satunya ya dengan intermittent fasting gitu kan. Itu kan bahasa kerennya gitu ya, bahasa kerennya. Nah, yang sebenarnya ya puasa gitu. Hanya kenapa, tadi Kang Tommy udah sampaikan tuh, kenapa kemudian kalau kita berpuasa di bulan biasa, itu rasanya berat dengan berpuasa di bulan Ramadan. Padahal mungkin jam kerjanya ya sama, ya aktivitasnya sama, bahkan mungkin buat ibu-ibu lebih berat karena bangun tidurnya harus apa namanya 2:30 begitu ya, ada bahkan yang jam 2 pagi gitu ya, udah bangun lalu kemudian habis subuh nggak tidur lagi, lanjut lagi nyuci segala macam gitu kan, yang akhirnya sebenarnya jam jam kerjanya jadi lebih panjang juga gitu kan, malam yang harusnya istirahat ngurusin apa anak-anak, persiapan taraweh segala macam gitu ya, makan malam dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok puasanya jadi tidak begitu berat? Karena ternyata ada satu mekanisme di tubuh kita, di otak kita, yaitu di limbik sistem kita, dia mempengaruhi kerja stamina seluruh organ-organ. Gitu. Nah, makanya kenapa ketika orang bahagia datangnya bulan puasa, Allah bilang kan apa Rasulullah bilang di apa namanya dijauhkan dari api neraka gitu. Dia bahagia aja bisa dijauhin api neraka, apalagi kemudian dia betul-betul mengikuti segala hal yang semestinya dimaksimalkan di bulan Ramadan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang bersifat fisik nih, gitu kan. Kalau hal-hal yang bersifat spiritual, saya yakin lah teman-teman sahabat sehat sudah pada tahu gitu ya manfaat-manfaat secara spiritual di Ramadan gitu ya. Salah satunya ya pahala yang dilipat gandakan begitu dan lain sebagainya. Bahkan nanti di 10 hari terakhir ya kita akan ketemu dengan malam yang terbaik, malam 1000 bulan yang kalau kita hitung matematisnya itu sekitar 82 tahun kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan mencatat pahala kita atau kebaikan kita atau ibadah yang kita lakukan selama 1000 tahun. Artinya semakin mepet menjelang hari akhir Ramadan, semestinya tubuh itu jadi semakin sehat. Nah, gitu ya. Saya apa namanya nimbang badan sebelum Ramadan gitu. Itu timbangan saya di 85. Timbangan saya di 85. Terus tanggal 11 Ramadan kemarin saya timbang lagi itu tinggal 81. Alhamdulillah ya. Jadi ada penurunan gitu ya. Ada penurunan. Nah, saya mencoba di Ramadan ini yang saya lakukan ya. Saya mencoba di Ramadan ini fokus, saya sudah bilang sama istri untuk tidak makan nasi ya segala macam yang mengandung karbo. Saya ganti telur sahur nih. Telur 3 butir direbus gitu ya. Yang 3 putihnya saya makan, kuningnya cuma 1. Nah gitu ya.
Bunda Mistin dari 77 jadi 74, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, berarti lebih baik gitu ya. Ya, makin makin bodinya makin kuat gitu ya. Nah, kemudian saya upayakan sayur ya, kemudian air putih jelas, lalu biasanya saya tambahin cuka apel. Kalau nggak cuka apel, saya tambahin ya madu gitu ya. Kalau nggak madu Great Honey, madu Good Relief biasanya gitu. Nah, kalau buka puasanya ya air hangat ya, kalau nggak teh apa namanya teh. Saya dikasih sama salah satu murid saya ya, Mbak Nadia, teh dari Cina itu ya. Jadi dari bunga-bunga begitu diseduh pakai air itu, Masya Allah ya, itu nemenin buat buka puasa saya, kadang buat sahur juga ya. Kemudian ditambahin sama apa? Biasanya sama buah gitu. Eh, apa? Yang kayak gitu-gitu aja lah ya. Walaupun kadang-kadang masih ada nih sesekali kita makan gorengan ya, tapi saya nggak bisa ngerasain eh, perut, lingkar perut gitu ya. Kemudian berat badan itu jadi lebih enak gitu ya. Nah, ternyata teman-teman kalau kita bicara dari 5 penyakit yang akan menjadi fokus kita pada malam hari ini, ternyata puasa itu ya dia bisa satu menurunkan tekanan darah. Berarti buat orang hipertensi, buat orang stroke ya, buat orang diabetes, buat orang gagal ginjal, ini tepat. Puasa menjadi jalan yang tepat. Karena dia secara alami, tanpa obat-obatan, bisa menurunkan tekanan darah. Sepanjang puasanya dilakukan dengan bahagia. Sepanjang puasanya dilakukan dengan penuh cinta, gitu ya. Bukan beban, bukan ikut-ikutan, gitu ya. Apalagi sembunyi-sembunyi pura-pura puasa. Alhamdulillah Bu Dewi dari 73 jadi 70, Masya Allah. Iya. Nah, kemudian yang kedua ya, ternyata dari puasa itu dia bisa menurunkan kolesterol. Nah, ya, kolesterol apa namanya? Kolesterol jahatnya itu di mana ketika kolesterol ini terjadi, maka kolesterol ini tinggi, nih, pundak di sini sakit, kemudian bisa terjadi resiko trombotik atau emboli ya, di mana trombotik dan emboli ini menjadi salah satu penyebab terjadinya serangan stroke ya. Kemudian yang ketiga yaitu menurunkan kadar gula darah. Tuh. Maka buat orang-orang diabetes ya wajib puasa sebenarnya. Kalau perlu puasa Daud ya. Itu apa namanya? Kadar gulanya yang tadinya tinggi-tinggi terus tuh di atas 200, 250 dan seterusnya turun. Percaya deh, ya, turun. Asal yakin bahwa puasa yang dilakukan ini menjadi obat. Nah, ketika ada ketakutan dalam proses menjalankan puasa, yang keluar justru namanya kortisol. Ketika kortisol keluar, tensinya jadi naik, gula darahnya jadi naik, gitu. Maka bulan puasanya itu dari mulai bangun tidur, sahur, begitu ya, itu betul-betul meyakini ini adalah obat. Ya, ini adalah obat. Di mana tekanan darah, kolesterol, kadar gula, ini faktor resiko utama terjadinya stroke. Gitu ya, kalau kita bicara P3DAS ya, P3DAS stroke, itu di penyebab itu hipertensi, kolesterol, diabetes. Ini faktor utama ya terjadinya stroke. Nah, kemudian ya kalau kita bicara yang ke manfaat berikutnya nih. Ini saya kan sengaja tidak pakai slide ya biar teman-teman fokus begitu ya mendengarkan juga. Nah, puasa itu ternyata dia bisa meningkatkan kesehatan pembuluh darah dan mengurangi peradangan
di pembuluh darah itu. Maksudnya gimana? Pembuluh darah kita itu kan elastis ya, dia kayak kayak apa kabel ya, dia elastis begini nih. Dan pembuluh darah kita tuh bisa melebar, mengecil. Ketika kena kortisol dia mengecil, ketika kena hormon endorfin, interferon, ya, melatonin, dia melebar lagi begitu ya. Nah, ketika puasa, ya, itu dinding atau perifer, pembuluh darah perifer, dinding pembuluh darah itu diperbaiki itu, ya, sama hormon salah satunya namanya melatonin, gitu, sehingga dindingnya menjadi elastis lagi, dindingnya tidak rapuh lagi, dindingnya bersih, gitu kan, dan dia bisa mengurangi peradangan, di mana dua hal ini, ya, banyak orang kalau tadi bicara tentang stroke, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula tinggi, ini bisa bikin orang stroke. Kalau pembuluh darahnya itu elastis, enggak. Tapi masalahnya ketika tekanan darahnya tinggi, ada plak karena kolesterol dan karena gula tersimpan di situ tuh di apa namanya, di saluran pembuluh darah ini, nempel dia plaknya, ya udah si pembuluh darah tidak bisa elastis lagi dia nggak bisa elastis lagi kayak gini dia. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Begitu ada tekanan darah tinggi, bisa pecah atau bisa penyumbatan. Gitu. Saya baru mendapati gitu ya, kakak ipar saya yang di kampung di Jawa itu, beliau baru saja terkena stroke, ya, terkena stroke, pecah pembuluh darah, di mana penyumbatan pembuluh darah, ya, iskemik, di mana sempat mengalami koma gitu ya di ICU, sekarang masih survive gitu ya, kita doakan semoga cepat sehat. Agak aneh rasanya ketika kemudian kok bisa orang puasa kena stroke gitu kan. Nah, ternyata salah satunya adalah dari pikiran gitu. Yang harusnya puasa itu bisa membantu menurunkan tekanan darah, karena pikirannya terus-menerus tidak dikendalikan, maka yang terjadi puasanya tidak dapat khasiat secara kesehatan. Yang terjadi adalah lambung terus memproduksi asam lambung berlebih karena pikiran, gitu ya. Akhirnya asam lambungnya jadi naik, segala-galanya jadi berantakan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang manfaat puasa terhadap diabetes, dia bisa membantu meningkatkan sensitivitas insulin, teman-teman. Ya, jadi insulin itu kalau dia nggak sensitif, ya dia nggak bisa. Insulin itu fungsinya buat apa sih? Yang kita tahu insulin itu buat menurunkan kadar gula ya. Padahal secara fungsi, insulin itu sebagai anak kunci untuk membuka pintu dinding sel atau mulut sel terbuka, kemudian masuklah gula ke dalam tubuh kita. Gitu. Itu fungsi. Ya, itu tadi fungsi insulin ya. Jadi insulin itu kalau dibilang dia bisa menurunkan kadar gula secara apa namanya? Secara harfiah itu menurunkan kadar gula itu bukan berarti dimakan atau kadar gulanya jadi kebuang gitu ya, bukan ya. Tapi gulanya justru kalau gulanya kebuang lewat ginjal justru bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Karena gulanya itu kan jadi kental di dalam saringan ginjal, akhirnya ginjal bisa robek. Justru gula itu harusnya dimakan oleh sel. Pertanyaannya, ini sel ya, ini gula nih, yang merah ini gula. Kalau dia nempel begini, maka ada reseptor gula ya di dinding ini ya, untuk mengirimkan sinyal ke otak bahwa di luar dinding sel ada gula. Lalu dia akan minta pankreas mengirimkan insulin. Insulin datang itu buat ngetok pintu tuh. Tok 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 tok. Sel, ini ada gula di luar. Nah, ini ada gula nih di luar nih. Gitu.
maka si insulin ini buka pintu, ceklek. Lalu kemudian masuklah gula ke dalam sel. Jadi bukan insulin yang bikin gula ini kebuang atau dimakan sama insulin, bukan. Tapi insulinnya itu dia menjadi sensitif dan dia bisa bikin pintu dinding sel, mulut dinding sel ini terbuka dan masuk si selnya, dimakan oleh dimakan oleh sel. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang-orang yang sudah mengkonsumsi atau menggunakan insulin ya atau obat-obatan diabetes lainnya, metformin misalnya, kok gulanya nggak turun teratur? Kok gulanya nggak gulanya nggak turun-turun, terus aja tinggi, bahkan cenderung akhirnya hipertensi juga gitu kan? Karena ternyata tidak ketika gula ini mau masuk ke mulut sel, ternyata gulanya lebih besar, ukuran gulanya tuh lebih besar. Akhirnya dia nggak masuk. Insulinnya kirim terus, dibuka pintunya, tapi gula nggak bisa masuk semua ke dalam sel. Gitu. Maka insulin itu bukan obat akhirnya. Insulin itu bukan solusi untuk bisa gula itu turun. Gitu. Karena kalau ukuran gulanya besar, lebih besar daripada mulut dinding sel, yang terjadi nggak bisa masuk nih si gula itu ke dalam sel itu, nggak bisa dimakan gitu. Jadi sel mah kelaparan karena dia butuh gula, sementara ketika lapar insulinnya keluar untuk ngebukain pintu, tapi gulanya kegedean, nggak bisa masuk. Akhirnya pankreas menyerah. Saya nyerah udah. Saya udah ngasih insulin terus-terusan, tapi gulanya nggak turun-turun, akhirnya pankreas nyerah. Ketika pankreas nyerah, akhirnya nyuruhlah siapa? Liver untuk juga memproduksi insulin. Gitu. Ketika liver juga memproduksi insulin, masuklah gula atau lemak tadi ke dalam liver, akhirnya jadi fatty liver. Gitu kan? Nah, jadi ketika orang dikasih suntik insulin, jadi obat nggak buat penyakit diabetes? Tidak, tapi bisa mengontrol kadar gula, tapi tidak bisa jadi obat. Gitu. Sehingga harus suntik terus, suntik terus, suntik terus. Maka solusinya gimana? Benerin lambungnya. Ketika lambungnya dibenerin, gula yang diolah dari makanan-makanan kita di lambung, sebagai dapurnya, ukurannya sesuai dengan ukuran mulut dinding sel. Sehingga ketika dia nempel ke dinding sel, lalu mulut selnya kebuka, masuklah gulanya dengan mudah dimakan, gitu ya. Nah, kalau kemudian lambungnya ini bermasalah, ya sudah, gula yang dikirim dari lambung terserap di usus halus, ukurannya besar-besar, terus begitu, ya. Maka bagaimana cara pengobatan lambung? Puasa, sudah. Puasa itu obat terbaik untuk diabetes. Obat terbaik untuk perbaikan lambung. Bahkan hampir bisa mayoritas ya 90% lebih penderita diabetes lambungnya bermasalah. Gitu. Atau mereka-mereka yang di usia muda suka sakit mah ya, GERD begitu ya, di usia-usia muda, begitu usia 40-50 tahun mulai kena diabetes. Gitu. Apalagi yang hobi banget minum obat-obatan asam lambung tuh. Ya, yang dulu obat asam lambungnya biasanya suka ada di bulan puasa. Terus dikomplain. Kok bisa bulan puasa itu malah obat lambung makin laris karena ternyata brainwash-nya kalau puasa sakit lambung. Gitu kan. Asam lambungnya naik. Padahal nggak begitu. Justru puasa menjadi obat lambung. Makanya saya bisa bilang ketika teman-teman yang punya GERD, teman-teman yang punya diabetes, teman-teman yang punya sakit lambung, puasa. Ketika Anda puasa kok jadi tambah sakit, berarti perut Anda telah berdusta. Maksudnya bagaimana berdusta itu?
dia tidak meyakini bahwa puasa menjadi obat bagi dia. Itu padahal sudah jelas nih secara sistematisnya aja begitu. Nah, memang kadang akhirnya kenapa puasa kok jadi nggak sehat? Coba kita lihat makanan yang kita makan pada saat sahur dan pada saat buka. Apakah sehat atau tidak? Ya gitu kan? Apakah sore itu ada es buah, ada es campur, ada seblak, ada macam-macam gitu ya, yang kemudian ini justru jadi nggak sehat, gitu ya. Nah, jadi sahabat sehat, ketika kita mengalami di antara Anda mungkin ada yang mengalami diabetes, maka solusi utama yang pertama dilakukan adalah puasa, gitu. Kalau kemudian nanti saya sudah puasa, kok gula saya makin tinggi, masih tinggi terus. Nah, barulah ikut program ya. Gitu. Yang ketiga nih, tentang autoimun. Jadi, secara umumnya puasa itu dia bisa tadi saya bilang di awal membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Di mana autoimun ini kan seperti imunitas yang menyerang tubuh kan gitu ya. Imun itu ya sel darah putih gitu ya, yang seharusnya dia sebagai pelindung kita, dia malah menyerang. Kalau saya mengatakannya, imunitas itu adalah makhluk yang ada dalam tubuh kita, ya, yang melawan fitrahnya. Kenapa dia bisa melawan fitrahnya? Yang harusnya dia imun itu, tentara itu dia melindungi kita, lah kok dia malah menyerang negaranya sendiri? Berarti dia melawan fitrahnya. Kenapa dia bisa melawan fitrahnya? Karena ternyata ada provokator, kira-kira gitu ya. Kalau kita bicara tentang tentara misalnya gitu ya, di satu negara, tentara itu ditugaskan untuk menjaga negara itu agar tidak kemasukan serangan. Lah kok tentaranya malah menyerang negara itu sendiri? Berarti ada provokator. Ada yang memerintahkan dia dengan perintah yang tidak tepat. Sebagai prajurit mah ikut aja, gitu kan ya. Nah, ternyata ketika kita puasa, dia bisa meriset, ya dalam tanda petik ya. Jadi puasa itu membantu meriset sistem kekebalan tubuh. Nah, ketika diriset ulang, kalau bahasa tentara itu dia di brainwash ulang. Dia dicuci lagi otaknya, dibenerin lagi. Kalau ada program pemerintah itu terhadap para teroris-teroris dulu itu program apa nasionalisasi gitu ya atau apa tuh ada programnya tuh yang ketika mereka sudah masuk lapas, nah ada program dikembalikan lagi mereka ke dalam pemahaman kenegaraan yang benar, kira-kira gitu ya. Saya lupa tuh istilahnya apa. Yang artinya dia harusnya membela negaranya, dia malah menyerang negaranya. Nah, dibenerin lagi nih, dikasih apa namanya? Dikasih motivasi yang benar, dikasih pemahaman yang benar gitu kan. Si imun itu tadi tuh begitu tuh. Nah, puasa bisa membantu imun ngeriset ulang sistemnya. Gitu. Ya. Nanti beberapa syarat-syaratnya saya akan sampaikan ya ke teman-teman di akhir. Gitu ya. Lalu kemudian yang selanjutnya kita bicara tentang kanker deh. Kanker. Bagi teman-teman yang sedang mengalami apa namanya fase survival kanker gitu ya, dengan kemoterapi, dengan radiasi dan lain-lain, ternyata ketika teman-teman melakukan puasa pada saat di hari di mana teman-teman itu sedang akan melakukan radiasi atau kemoterapi, dia bisa mengurangi efek samping, gitu. Dan dia meningkatkan efektivitas pengobatan, gitu ya. Bahkan ada apa namanya? Ada teman-teman yang juga menggunakan baking soda dan lain-lain ya untuk pengobatan kanker itu. Nah, kemudian kanker juga puasa juga dia bisa memperlambat pertumbuhan sel kanker, ya.
Dengan apa? Mengurangi asupan makanan sel kanker. Contohnya apa? Gula, ya kan? Itu tuh makanan kanker tuh, gitu ya. Pengawet, kemudian penguat rasa, pengenyal, pengharum. Wah, itu semuanya makanan-makanannya kanker, gitu kan ya. Olahan-olahan, makanan kemasan ya. Itu semua makanan kanker. Nah, maka ketika kita puasa justru jadi lambat pertumbuhan selnya karena dikurangi nutrisi. Suaranya hilang, Ustaz. Ya, siap. Lanjut lagi. Ini mesti dijaga karena kadang-kadang suka turun ininya, apa namanya, sinyalnya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu program kehamilan. Nah, ternyata teman-teman, ketika orang suami istri itu sering banget kita mendapati suami istri itu cek dokter normal gitu loh. Suami bagus, sel spermanya bagus, cukup banyak, ada isinya, kepalanya bagus, buntutnya bagus, gerakannya bagus. Lalu si istri rahimnya bagus, kesuburannya oke, tidak hamil, tidak apa namanya, sel telurnya tidak seperti anggur atau PCOS begitu ya. Siklus haidnya normal, kok bisa nggak hamil gitu kan? Nah, ternyata ada salah satu faktor juga, yaitu keseimbangan hormon. Nah, ternyata ketika seseorang itu berpuasa, dia bisa membantu si puasa ini membantu wanita ataupun suami ataupun istri hormonnya jadi seimbang gitu. Hormonnya seimbang. Nah, masalah utama para suami istri yang belum memiliki keturunan, kalau ketika semuanya normal ya, organ-organnya normal, itu adalah soal apa? Imbalancing hormon. Ya, imbalancing hormon. Nah, puasa bisa membantu menyeimbangkan itu. Kemudian dia juga bisa meningkatkan kesuburannya. Ya. Lalu kemudian dia juga bisa membantu detoksifikasi kulitnya, detoksifikasi tubuhnya, meningkatkan kesehatan organ-organ reproduksinya seperti pembuluh darahnya, ya, kemudian memperbaiki sel telur, sel sperma dan lain sebagainya. Kemudian karena puasa itu biasanya kita bangunnya akhirnya jadi jauh sebelum subuh begitu ya, 2:30 ya atau 3:30, itu salah satu waktu yang tepat juga untuk berhubungan suami istri karena di sana hormon-hormon ketenangan ada tuh, hormon-hormon kebahagiaannya keluar gitu, jadi lebih maksimal ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ya dari 5 penyakit ini, 4 penyakit dan satu satu ujian yang mungkin dialami oleh sebagian pasangan ya, dari mulai kesulitan hamil, kanker, autoimun, diabetes sama stroke, semua itu masalah imbalancing hormon. Oke? Semua itu masalahnya ada di imbalancing hormon. Ketika hormonnya nggak seimbang, maka tensinya bisa nggak stabil, kolesterolnya meningkat, kadar gula darahnya meningkat. Itu kaitannya ada itu. Kaitannya ada ya ketika hormonnya nggak seimbang. Contoh misalnya kalau hormon melatoninnya nggak seimbang karena pola tidurnya sering begadang ya, kemudian kerja malam gitu ya, begadang, terus juga begadangnya ini bukan begadang seperti halnya kita tahajud, bukan ya, tapi dia memang begadang karena pekerjaan, nonton bola segala macam begitu ya, ngobrol ngarol ngidul yang nggak jelas, itu akan merubah ritme jam kerja organ, di mana ketika jam kerja organnya berubah, hormonnya pasti berantakan, gitu. Ya. Maka kalau tadi saya bilang dari kelima hal yang tadi kita bahas, stroke, diabetes, kemudian autoimun, kanker, dan sulit punya keturunan, semuanya salah satu penyebabnya adalah masalah imbalancing hormon. Nah, lalu bagaimana caranya agar hormonnya bisa seimbang? Tadi saya sampaikan di akhir tentang keturunan, program kehamilan.
bahwa puasa bisa menyeimbangkan hormon. Lalu selain itu apa? Ketika sudah dilakukan puasanya, sudah benar, lalu kemudian makanan sehatnya sudah oke, baik sahur ataupun berbuka, tapi penyakitnya juga masih terasa, maka teman-teman perlu ada yang namanya intervensi dari pihak lain, yaitu ahli terapi, gitu. Jadi ada yang tidak dibutuhkan, tidak membutuhkan ahli terapi. Misalnya lapar, nggak butuh tuh otak nanya ke orang. Coba tanyain, kenapa perut saya sakit? Iya karena lapar, ngantuk, ya nggak perlu nih ditanya nih. Saya kenapa ya kok nggak enak banget nih? Emang kenapa? Nggak tahu udah 3 hari nggak bisa tidur. Iya pasti ngantuk, suruh tidur. Udah harus tidur gitu kan. Nah lain halnya kalau susah tidur. Nah ini berarti perlu ada advice ya atau intervensi dari ahli kesehatan. Kemudian diabetes, apalagi kanker, autoimun, stroke, sudah. Secara fisikalnya teman-teman perlu adanya pihak lain yang memahami tentang proses pengobatan secara holistik. Karena kalau cuma kita mengobati, contoh saja diabetes, yang dikasih hanya insulin aja terus. Dengan mekanisme tadi nggak bisa tuh diabetes akan turun. Justru yang ada hipertensinya naik, ya karena gulanya ternyata masih banyak, gitu ya. Pankreasnya lama-lama rusak karena nggak bekerja dia, gitu kan. Liver lama-lama bisa kena fatty liver, gitu kan. Maka yang mesti kita lakukan apa? Lakukan terapi, nggak cuman puasanya. Puasanya sudah meriset seluruh sistem sistem tubuh ya, baik detoksifikasi, kemudian kekebalan tubuhnya diriset, kemudian hormonalnya diperbaiki gitu ya, diseimbangkan. Tetap perlu ada namanya seseorang yang memiliki keahlian, punya pengalaman, memiliki keahlian yang bisa mendampingi teman-teman untuk bisa sembuh secara maksimal. Nah, kita dari HMA membuat program itu. Dan di bulan puasa ini kita bikin yang lebih intensif, 3 hari, pagi dan sore di terapi, gitu ya. Kemudian makanannya juga nanti diperhatikan, gitu kan. Mindsetnya tentang pengobatan itu juga akan diperhatikan di awal, gitu ya. Supaya teman-teman ketika menjalani proses pengobatannya menjadi benar. Itu kenapa kita pilih di Ramadan, karena Ramadan ini punya ruh yang lebih, punya satu keistimewaan yang lebih, di mana doa-doa dikabulkan, di mana segala kejadian-kejadian dan keajaiban-keajaiban bisa terjadi, gitu ya. Maka nggak ada sesuatu yang bisa meragukan kita ketika kita melakukan proses pengobatan secara intensif di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kenapa kemudian program ini kita laksanakan di bulan Ramadan sebelum sebelum itikaf begitu ya, agar kita punya waktu selepas program teman-teman langsung kejar di itikaf, di mana semua doa-doa akan dikabulkan oleh Allah, jalur buminya kita selesaikan, jalur langitnya juga kita ambil, gitu. Jadi mudah buat Allah itu untuk bisa menyembuhkan kita, betul nggak sih? Mudah banget buat Allah untuk menyembuhkan kita, seperti halnya Allah menyembuhkan Nabi Ayub gitu, yang belasan tahun sakit, gitu ya. Mudah saja buat Allah, apalagi cuma sekedar kita. Pertanyaannya kenapa sih? Kok kita nggak sembuh-sembuh? Berarti ada pola yang mesti kita pelajari. Ada pola yang menjadi syarat kesembuhan itu hadir. Kalau di buku saya ada protokol pengobatannya nih teman-teman. Di mana nanti proses terapi intensif itu sumbernya salah satunya adalah dari buku ini, Sembuh Bahagia, karena di sini ada protokol pengobatannya, gitu kan. Dimana ketika protokolnya ini diikuti, itu Masya Allah ya, nggak sedikit orang-orang yang mendapati apa yang dia
harapkan, baik kesembuhan, baik ketenangan batin, ya. Yang sering kelihatan itu ya kesembuhan gitu. Ada orang ketika dia mengikuti seluruh protokol pengobatan yang saya berikan, itu 5 tahun tidak bisa berjalan sama sekali, hanya buang air besar dan buang air kecil, mohon maaf, di kasur, dipegang sakit. Begitu saya lakukan protokol pengobatan yang saya tulis dalam buku Sembuh Bahagia ini, teman-teman, di malam itu juga, dan itu disaksikan oleh keluarganya, seluruh keluarga besarnya, karena ini yang sakit ini adalah anak laki-laki yang nomor 1 gitu ya, sementara ayah ibunya udah meninggal, jadi seluruh keluarganya datang tuh, adik-adiknya, keponakannya, cucunya datang, ikutin protokolnya, lalu kemudian saya cuma pegang-pegang sebentar, dan itu saya meyakini bahwa pijatan yang saya pegang, usap-usap, itu tuh bukan pengobatan sebenarnya gitu. Karena dia dipegang aja sakit, digerakin sakit. Bayangin, digerakin aja sakit, dipencet-pencet sakit. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, tapi protokol itu dilakukan di awal. Masya Allah, tabarakallah, di malam itu juga dia bisa berdiri sendiri dari tiduran di kasurnya di lantai loh, bukan di atas. Kalau di atas mungkin bisa lah duduk, lalu berdiri. Ini enggak, ini di lantai. Dia bisa duduk dari tiduran di kasur, di bawah, lalu duduk di kursi, lalu berdiri dan berjalan. Itu disaksikan sama keluarganya. Hanya mengikuti protokol yang ada di buku Sembuh Bahagia. Dan itu banyak banget. Dan itu banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu. Yang mana nanti ketika teman-teman mungkin merasa, saya udah berobat kemana-mana, udah habis puluhan juta, ya. Saya bahkan sudah mulai putus asa. Nggak usah khawatir, ya, bahwa insya Allah di program terapi intensif ini kita akan tunjukin jalannya, teman-teman. Ini loh jalan kesembuhannya yang udah Allah siapin. Tinggal teman-teman lewat sini, jalurnya yang benar, ikutin syaratnya, di checklist. Maka istilahnya kalau kita lagi ngasih proposal ke Allah nih, ada prasyarat nih, gitu kan ya. Misalnya kita mau daftar CPNS, syaratnya harus S1, harus ini, harus KTP DKI misalnya, atau WNI misalnya, usianya 18 tahun ke atas misalnya, dan segala macam, terpenuhi syaratnya, lalu ikut ujiannya, ternyata bisa lulus. Jadi semudah itu Allah menyembuhkan kita. Nah, hanya kadang kita nggak tahu nih polanya kayak gimana, pola kesembuhannya kayak gimana. Maka insya Allah di program itu nanti kita akan bahas. Baik, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya kembalikan lagi ke Kang Tommy. Silakan Kang Tommy. Siap, makasih banyak Ustadz Andi Hasbi yang Masya Allah sudah membahas secara jauh lebih detail mengenai tentang bagaimana kasus-kasus penyakit tadi ya ketika dihadapkan dengan bulan yang memang bulan ini menjadi bulan yang banyak turun keberkahan di dalamnya gitu ya. Bahkan dari satu ritual ibadah di bulan ini yaitu puasa ternyata bisa sangat bermanfaat untuk berbagai macam kasus tadi itu ya, stroke kah, diabetes kah, begitu ya, kanker kah, autoimun, sama halnya dengan program kehamilan yang tadi udah disampaikan Ustaz Andi Hasbi. Nah, tentu apa yang tadi beliau sampaikan di poin-poin akhir itulah yang menjadi salah satu motivasi kami ya untuk menghadirkan, salah satunya adalah program pengobatan intensif selama 3 bulan yang insya Allah akan langsung didampingi oleh Ustaz Andi Hasbi dan nanti akan dibantu oleh teman-teman dari tim pusat Healthy Mastery Academy dalam menangani pasien-pasien yang nanti akan daftar gitu ya. Nah, ini menjadi kesempatan buat teman-teman ya. Jadi kalau seandainya saat ini teman-teman yang mungkin sedang mengalami sakit tadi yang sudah disebutkan ya oleh saya di awal, kemudian juga tadi sudah dibahas oleh Ustaz Andi. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu jalan ikhtiar yang bisa teman-teman tempuh, yaitu dengan mengikuti
pengobatan intensif selama 3 hari bersama HMA. Ya, ini flyernya saya coba share lagi. Dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin punya keluarga, ini di luar teman-teman yang saat ini ingin mengikuti ya sebagai calon pesertanya. Tapi ini di luar teman-teman yang mungkin punya keluarga, punya sahabat, punya teman, punya tetangga, atau punya orang lain lah yang kira-kira pengen teman-teman rekomendasikan untuk ikut ini juga bisa menjadi kesempatan kebaikan buat teman-teman. Bahkan bukan hanya kebaikan pahala yang didapat, tapi juga nanti teman-teman dari kami dari HMA menyediakan namanya fee marketing ya untuk teman-teman yang memang senantiasa menginginkan untuk merekomendasikan orang lain untuk ikut program ini. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau langsung ikut silakan aja ya, nanti bisa langsung daftar ke nomor yang sudah saya tuliskan di situ ya. Saya coba perbesar. Nah, ini nomornya di sini. Silakan teman-teman daftar. Jadi 3 hari full. Apa aja yang teman-teman dapat? Satu, diagnosa secara keseluruhan. Ya, nanti tentu sebelum teman-teman dilakukan terapi ataupun peresepan herbal itu ada diagnosanya dulu. Untuk bisa mengetahui kira-kira akar masalahnya ini dari mana. Ya, kemudian nanti harus terapinya seperti apa, herbal yang akan direkomendasikan seperti apa. Jadi diagnosanya, kemudian terapinya dapat, kemudian herbalnya juga dapat. Ya, itu semua teman-teman hanya mengeluarkan biayanya 3 jutaan saja. Ya, nanti di luar dengan penginapan dan juga makan ya. Kalau misalkan nanti tempatnya di hotel, maka nanti kamarnya teman-teman bisa sewa secara mandiri masing-masing, termasuk juga makannya. Jadi kita hanya mengakomodir untuk biaya terapinya, biaya herbalnya, biaya diagnosanya secara keseluruhan dan lain-lain. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen mengikuti karena saat ini teman-teman merasa saat ini mungkin sedang mengalami salah satu di antara 5 penyakit yang tadi sudah disebutkan, silakan aja langsung daftar ke nomor yang tertera di flyer ya. Atau kalau teman-teman pengen merekomendasikan saudaranya, sahabatnya, keluarganya atau siapapun, teman-teman silakan aja daftar juga ke nomor yang sudah tertera di situ. Sampaikan saja bahwa saya punya keluarga ini atau saya punya sahabat ini yang mau saya rekomendasikan untuk ikut. Nanti kita dari HMA menyediakan fee marketing buat rekan-rekan. Berapa besaran fee marketingnya? Kalau di grup tim marketing HMA itu udah ya besarannya. Kisaran 200.000 sampai dengan 250.000 per pasien. Ya, per orang yang teman-teman daftarkan. Jadi kalau misalkan ada 3 orang, teman-teman bisa dapat 750 ribuan lah ya. Kalau teman-teman merekomendasikan 3 orang. Nah, jadi silakan aja ya buat teman-teman yang saat ini pengen langsung daftar, dipersilakan. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mau merekomendasikan saudaranya, sahabatnya, atau siapapun itu, silahkan daftar juga. Ya, nanti sampaikan saya mau merekomendasikan sahabat saya atau keluarga saya atau mungkin pasien saya yang saat ini saya tanganin untuk ikut pengobatan intensif selama 3 hari. Nah, nanti kalau teman-teman misalkan pasiennya pengen diikutkan di program ini, nanti setelah pulang dari program ini kita bisa rekomendasikan lagi untuk lanjut terapi ke teman-teman. Nah, nanti bisa direkomendasikan langsung terapinya nanti yang dilakukan ini. Ya, tinggal dilanjutin aja. Kan diagnosanya sudah diberikan gitu ya. Kemudian nanti terapinya akan kita informasikan gitu. Ya, nanti herbalnya juga selanjutnya akan diinformasikan juga. Jadi rekan-rekan tinggal ngelanjutin aja tuh. Ya, misalkan saat ini siapa yang domisili di Jabodetabek misalkan sedang pegang pasien, nah pengen diikutkan ke program ini dulu, itu boleh. Nanti pulangnya silakan bisa dilanjutkan lagi untuk programnya. Nanti diagnosanya, kemudian terapinya, kemudian herbal yang direkomendasikannya akan kita informasikan juga. Nah, untuk pelaksananya ada di Kota Bogor ya, di tanggal 17, 18, 19. Tapi kalau nanti di tanggal 17, 18, 19 ini kuota pesertanya belum terpenuhi, maka nanti tanggalnya di tanggal 21, 22, dan 23 Maret. Ya, jadi dipersilakan aja buat teman-teman
Mudah-mudahan ada sahabatnya yang sedang membutuhkan, keluarganya atau tetangganya yang sedang membutuhkan bisa langsung daftar ya. Di nomor yang sudah saya share di flyer ini ya. Nanti nomornya bisa saya share juga di kolom chat. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau bertanya, saya mungkin mau persilakan 1-2 pertanyaan. Dipersilakan yang mau bertanya. Nanti kita coba bahas. Bisa pertanyaan di share di chat ya. Yang mau bertanya langsung juga monggo, boleh. Oke, ini saya udah share ya nomor WA admin HMA Pusat. Silakan nanti bisa langsung japri ke sana untuk pendaftaran pengobatannya. Untuk pendaftaran silakan ya, bisa langsung japri. Assalamualaikum, ini ada pertanyaan masuk. Izin bertanya, tangan kiri kebas terus sudah lama, adakah terapi mandirinya? Ada pertanyaan masuk Ustaz dari Tonoang namanya ya. Tangan kiri kebas, sudah lama, terapi mandirinya seperti apa? Ya, Pak Tono ya, Pak Tono Ang. Oke, kalau bicara tangan kiri kebas, ini kebasnya sepanjang tangan, seluruh tangan dari ujung jemari sampai ke atas, atau hanya di ujung-ujung aja. Karena gini, ini salah satu tanda umum juga ya. Kadang suka terjadi atau sering terjadinya tangan kebas itu yang kiri khususnya itu berhubungan dengan jantung, gitu. Berhubungan dengan jantung. Maka ketika jantungnya ini disehatkan, kebasnya juga bisa hilang, gitu ya. Lalu terapi mandirinya bagaimana? Ya pertama tentu kebas itu kan salah satu tanda otot si tangan itu dia mengalami kekakuan. Berarti dia mesti difleksikan. Difleksikannya gimana? Ya olahraga. Olahraga yang paling bagus apa untuk mengatasi kebas? Itu adalah push up, ya, push up, gitu, ya, atau plank, ya, atau plank juga bisa ya. Intinya terapi mandiri salah satunya itu dia diberikan beban di tangan ini agar ototnya itu berkontraksi sehingga dia menjadi menambah massa otot, gitu ya, menambah massa otot sehingga jalur tangannya menjadi lebih sehat. Terus yang kedua ya difleksi, olahraga, begitu ya, rutin di olahraga. Nah, begini ya, dilakukan rutin setiap hari, sehari cukup misalnya 5 menit untuk wilayah tangan, begitu ya, diulang-ulang gitu ya, ke depan, begini, terus ke bawah, samping, ke sini gitu ya, sini, terus dibalik. Nah, itu harus rutin dilakukan, ini kerasa nih sampai ke sini nih, gitu ya. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya bekam. Wih, Ya, terapi bekam aja sendiri. Kalau bisa bekam sendiri ya. 1, 2, 3 di sini, 4 di sini. Nah, bisa ya. Gitu. Kalau bisa MLS, Pak Tono, maka bisa di MLS di jalur tangan kanan. Ya, di MLS nyeri di tangan kanan. Nah, itu juga bisa. Ya, pengalaman banyak yang mengalami kebas tangan kiri, begitu di MLS di kanan, selesai kebasnya. Seperti itu, Kang Tommy. Siap. Makasih banyak Ustaz Andi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Pak Tonoang ya. Oke, baik, ini karena tidak ada pertanyaan lagi dan kita juga sudah
masuk jam 10 ya. Kita tutup aja sesi webinar kita di malam hari ini. Silakan bagi teman-teman yang tadi mau daftar untuk mengikuti program pendampingan intensif ya, pengobatan intensif selama 3 hari bersama dengan Ustaz Andi Hasbi dan tim manajemen HMA. Silakan langsung daftar ke nomor yang udah saya share di kolom chat ya. Atau teman-teman pengen menjadi kontributor yang merekomendasikan orang lain, itu juga silakan daftar aja. Nanti sampaikan bahwa teman-teman niatnya untuk merekomendasikan orang lain. Nanti akan dicatat, dan kalau nanti berhasil merekomendasikan, insya Allah akan ada fee marketing yang nanti akan disediakan oleh HMA Pusat. Oke, terima kasih banyak Ustadz Andi Hasbi yang sudah menemani kita di malam hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir di webinar Zoom kita di malam hari ini. Mudah-mudahan materi yang tadi dibahas bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua, dan bisa bermanfaat juga untuk orang-orang tersayang di sekitar rekan-rekan. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.